Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa aja terima kasih, matur nuwun. Dan saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi. Sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, hari ini kita masih membahas tentang ternak banteng ya guys. Oh no. Kader Kebo guys, ini Pramono Anung yang kemarin naik helikopter guys. Ini menyebutnya, wah ini ramai guys, soalnya apa? Pramono Anung itu akan menaturalisasi sungai guys. Keren guys ini ya, keren ini. Soalnya apa? Dulu wagubnya ya, wakilnya ya guys ya, menolak naturalisasi pemain Indonesia guys ya, pemain sepak bola. Tapi gubernurnya sekarang ingin menaturalisasi guys. Cuman bedanya ini, kalau Pak Erick Thohir itu kan menaturalisasi pemain sepak bola ya guys ya. Itu jadi dari negara Belanda menjadi negara Indonesia. Akan tetapi ini Pramono Anung akan menaturalisasi sungai guys. Air guys, banyu. Banjir sih gimana ya guys ya, aduh. Mungkin salah ngomong apa gimana sih ya guys ya, kalau saja bilang mau menormalisasi sungai itu wajar, itu masuk guys. Ini naturalisasi guys. Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa sih arti dari naturalisasi guys? Ini guys ya, naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Hal menjadikan warga negara atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Jadi perpindahan negara ya guys. Tapi ini berbeda dengan ini guys, apa namanya tuh, si Pramono Anung ya guys ya, sungai guys yang akan dinaturalisasi. Ini sungai guys. Saya cukup heran dan gak menyangka bahwa kosakata daripada seorang gubernur yang juga mantan Seskap itu ternyata agak kurang gitu ya. Nih, lihatin dulu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi. Sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, naik heli bukan untuk gagah-gagah. Udah lihat? Nih, saya bikin slow buat kamu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi. Bener kan guys, naturalisasi guys. Gimana kalau ini yang ngomong Mas Gibran guys? Bahkan sampai Jan Estes nyapres pun akan dibawa-bawa kalau misal Mas Gibran bilang yang seperti ini guys. Soalnya apa, dulu bilang yang asam folat saja sampai diganti asam sulfat karena salah ngomong, digoreng terus guys. Tapi kalau banteng mah aman guys, kalau banteng aman katanya. Karena pengen naturalisasi, sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Entah apapun itu ya, sodetan lah, sungai lah apa, emang bisa dinaturalisasi. Emang itu sungai, sodetan itu punya kewarganegaraan yang berbeda. Mohon maaf ya, nih arti naturalisasi. Yang benar itu Pak Pram, namanya normalisasi. Jadi mohon maaf ya, yang gini-gini sebenarnya hal sepele memang. Cuman amat sangat penting karena arti daripada sebuah kata bisa merubah keseluruhan arti daripada apa yang disampaikan. Dan selamat berjuang ya untuk menaturalisasi sodetan dan sungai. Kira-kira banjirnya akan bisa teratasi dan terulang lagi nggak setelah sodetan atau sungainya ternaturalisasi? Atau mungkin harusnya normalisasi?
Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi untung Pak Pram yang ngomong ya. Coba kalau Gibran, ini tujuannya untuk menaturalisasi sodetan-sodetan itu. Langsung tuh dimasak se-Indonesia Raya. Untung Pak Pram yang ngomong ya. Gue tahu maksudnya Pak Pram tuh mungkin mau ngomong gini, mau menormalisasi sodetan-sodetan itu gitu ya. Cuman ya gimana, kadang-kadang kita kan salah ucap gitu ya, yang ada di pikiran kita gitu ya, beda sama yang di mulut kita gitu ya kan. Nah, tapi untuk Pak Pram yang ngomong, kalau Pak Pram nggak apa-apa, nggak rame, tenang aja Pak Pram, aman. Emang ya kalau udah berhadapan dengan wabah, terutama para ateng yang minim literasi itu amat sangat mengesalkan dan melelahkan. Ini ya, perkara kemarin saya sempat ngebahas masalah kata atau diksi yang dipakai oleh si Gubernur Jakarta yang mantan Seskap itu, yang menggunakan kosakata naturalisasi sodetan. Karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi nah, ada yang komen kayak gini. Nggak juga, ada yang namanya naturalisasi bendungan. Bendungan ada di ekosistem alami atau merupakan buatan. Sini, kita jelasin. Jadi, Ateng saya jelaskan secara perlahan. Yang pertama, definisi kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Naturalisasi definisinya adalah ini, proses hukum pemindahan kewarganegaraan, artinya perubahan kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, kalau kita mau pinter dan menggunakan kata naturalisasi itu secara polosan karena berasal dari kata natural di situ, maka naturalisasi yang dipopulerkan oleh Capres gagal, ya, itu bisa digunakan hanya untuk sungai dan waduk. Kenapa begitu? Tujuan naturalisasi yang dipahami, yang dipopulerkan oleh seorang tukang nyinyir nggak bisa move on, adalah proses pengembalian ekosistem yang ada di sekitaran sungai, mengembalikan ekosistem alami yang ada di sekitaran sungai untuk nahan air. Kalau normalisasi di beton, kalau naturalisasi dikembalikan ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan itu bisa dilakukan hanya untuk sungai dan waduk. Kalau Anda bilang bendungan, maka Anda harus pahamin bedanya bendungan dan waduk apa. Nih. Yeah. Dan kalau Anda memvalidasi bahwa naturalisasi sodetan itu bisa, maka saya tanya, Anda paham sodetan itu kayak mana nggak? Ini sodetan kayak gini nih. Lihatin beton kanan kiri, terus ekosistem apa yang ada? Ekosistem apa yang ada di sodetan? Larva. Itu yang Anda mau kembalikan, yang mau Anda naturalisasi, supaya bisa nyegah banjir. Intinya gini, kalau emang salah, diakui salah. Jangan double standard, please. Kemarin, kapan dulu, Mas Gibran salah ngomong. Asam folat jadi asam sulfat. Kalian ribut. Mas Gibran, kita orang, ngakuin itu kok. Kita yang 58% nih. Nah. Tuh, kenapa sih susahnya ngomong? Oh ya, saya salah ngomong, apa gimana? Oh ya, junjungan saya, gubernur saya salah ngomong. Apa susahnya sih ya guys ya? Tapi nah, Ateng guys, termak banteng ya guys. Tengkoteng lah. Susah guys, harusnya didadung tuh ya, ini hidungnya didadung tuh, giwir-giwir gitu baru tahu ya guys. Akuin bahwa itu adalah salah. Sekarang naturalisasi sodetan salah, ya udah akuin apa? Siap-siap nih, kantin sekolah Jakarta kinclong di era Pramono. Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal terapkan program sarapan gratis bagi anak sekolah yang merupakan janjinya saat kampanye. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi Jakarta bakal jalanin program renovasi kantin sekolah. Gubernur Jakarta Pramono Anung merubah programnya yang tadinya waktu kampanye itu akan memberikan sarapan pagi gratis, namun sekarang diganti dengan renov kantin atau bikin kantin sekolah itu jadi kinclong. Gimana ya? Kantin direnov, banjir dibiarin gitu ya Pak? Biar bisa ninjau banjir naik helikopter terus gitu ya Pak? Ternyata gubernur yang sekarang itu kerjanya 11-12 sama Anies. Kalau dulu Anies itu ngecatin atap, nah sekarang mau ngecatin kantin. Jadi nanti anak-anak sekolah itu makan kantin, bukan makan di kantin. Dulu aja waktu Pak Prabowo itu
mempunyai program makan siang gratis, itu kalian demo berjilid-jilid. Sekarang malah mau ngasih sarapan pagi gratis, tapi warga Jakarta cuman di-prank. Jadi menurut saya gini Pak, anggarannya itu dihitung dulu dari keseluruhan sekolah yang ada di Jakarta. Nah, itu program sarapan paginya itu dihitung. Jadi, satu hari itu habis berapa duit se-Jakarta gitu. Nanti terus sebulannya dihitung di global, menghabiskan berapa duit. Nah, nanti terus di global dalam waktu 5 tahun, itu menghabiskan berapa duit gitu Pak. Jadi, mendingan daripada kantin itu dibikin kinclong, mendingan kalau duitnya atau duit APBD-nya cukup, mendingan jangan ngerenov kantin di sekolah Pak. Jadi misalnya di Jakarta Timur itu ada tanah milik Pemprov DKI ya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu misalnya ada tanah milik Pemprov DKI. Nah, di situ dibuat aja taman kuliner gitu. Jadi nanti kantin-kantin yang ada di sekolah daerah situ bisa jualannya pindah di taman kuliner gitu loh. Soalnya kenapa Pak? Kalau kantin itu mau direnov, mau dibikin kinclong, sama aja Pak. Soalnya anak-anak sekolah itu kalau pagi pasti berangkat sekolah itu sudah sarapan dulu di rumah. Dan nanti makan siangnya kan udah dapat dari pemerintah pusat tuh, makan bergizi gratis. Jadi nggak mungkin anak-anak itu jajan di kantin gitu loh Pak. Oh iya, jangan lupa kalau mau bikin kantin, buketum dibikinin juga ya Pak, buat jualan nama bapaknya. Delogok. Kalau saya ya nggak heran ya guys, ya kan lumayan guys itu. Pergantian misi visinya dari makan bergizi gratis ya, itu diganti menjadi kantin kinclong, itu ya keren guys. Soalnya apa? Kan duitnya itu bisa mengalir, bisa dikorupsi guys. Kita tahu habis berapa kan kantin-kantin dikinclongkan, dibaguskan, ada yang tahu? Nggak ada guys, tinggal menyebut, oh ya ini sekian juta, oh ya ini sekian miliar, gitu kan, tinggal ngecoplos guys, nggak tahu di lapangannya habis berapa. Ya pinternya Banteng ya kayak gitu guys. Tepuk tangan untuk Banteng kalau masalah korupsi. Memang makin hari ya guys ya, makin hari makin nyeleneh ini ya ternak Banteng kadar kebo guys. Petugas partai dilawan. Tapi mana adanya seperti itu guys ya. Ya mau gimana lagi, yang bisa dibilang menyala ini, menyala Jakarta ini. Menyala gundulmu. Aduh, ini gimana guys ini ya, Banteng ya. Memang ciri khas Banteng seperti itu guys. Jadi kita nggak bisa apa sih ya, aneh ataupun kok bisa seperti itu gitu. Enggak guys, itu memang dari pusatnya seperti itu guys. Punya apa sih ya, mau menang sendiri. Makanya saya pernah bilang ya, bagusnya Mak Banteng bikin negara sendiri kayak gitu. Pecahlah, pindah gitu. Jadi otomatis mereka membuat undang-undang ataupun peraturan sendiri kan guys, kayak gitu. Dan untuk ternak Banteng ya guys ya, ini ya saya maklumi kesalahan kata yang dikatakan oleh Pramono Anung itu. Cuman ya tolong dibikin ataupun apa ya, diakui. Oh ya, gubernur saya salah ngomong seperti itu. Wong Mas Wapres saja sudah apa ya, bilang bahwa itu, oh ya saya salah ngomong. Harusnya bilang asam folat, keceplosan asam sulfat. Jadi gorengan sampai sekarang. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.